Shalom, Bapak Ibu kekasih Tuhan. Terima kasih pada hari ini kami diberi kesempatan untuk menceritakan bagaimana pemeliharaan Tuhan kepada kami, di mana pada saat itu kami diizinkan untuk sakit, kami mengalami sakit COVID-19. Pada sekitar tanggal 2 Juli, suami saya menceritakan kalau nyeri telan, kemudian juga badannya kurang enak, greges, juga kepala berdenyut-denyut sakit gitu. Badannya juga sakit semua, ngilu-ngilu, itu beberapa hari. Kemudian mata juga sempat seperti panas gitu, berat. Kemudian tanggal 6 saya posisi di kantor, itu saya juga merasakan tidak enak, itu pun tiba-tiba. Saya merasa badan saya itu demam, tetapi suhu tidak tinggi, suhu 36,8 itu yang paling tinggi. Kemudian kami ambil inisiatif untuk tes antigen di BP Candi karena yang dekat dengan rumah. Ternyata hasil swab antigen kami reaktif. Kami juga agak kaget juga, dan besoknya kami ke Rumah Sakit Dr. Ramelan. Kebetulan saya juga kerja di sana, kami PCR di sana. Dan hari Kamis malam kami mendapat berita bahwa kami positif berdua, ya. Juga shock juga, nggak nyangka kalau apa yang kami rasakan itu adalah COVID, ya Bapak Ibu. Itu setelah kami tahu baru terasa tambah sakit semua gitu. Penciuman suami juga mulai tidak berasa, anosmia. Tapi dengan berjalannya waktu, ternyata COVID itu tuh bertahap, menunjukkan gejala itu bertahap yang saya rasakan, yang kami rasakan. Beberapa hari sebelumnya Bapak sudah telepon ke kami, Bu Hermin bagaimana kabarnya. Kemudian kami menceritakan Bapak kami sakit. Kemudian Bapak, ya sudah tenang, mari berdoa gitu, diajak Bapak berdoa, dan itu sungguh luar biasa ya, doa dari seorang gembala kepada jemaat yang digembalakannya yang sedang lemah sakit, itu adalah suatu obat tersendiri ya bagi kami, itu bentuk perhatian bagi kami dan menyemangati kami. Bapak gembala setiap hari mendoakan kami, juga mendoakan anak kami yang anak bungsu saya juga terpapar COVID, tapi dia posisi di Banten karena dia seorang TNI, kebetulan KRI-nya lagi merapat di Banten, dan ada beberapa anggota yang terpapar juga, termasuk anak saya, isolasi mandiri di MES Lanal Banten. Kami saling kontak, saling sharing apa yang dirasakan, saling menguatkan. Saya sama suami juga saling menguatkan dan percaya Tuhan itu memberi kekuatan, Tuhan memberi kesembuhan. Tapi kita sendiri juga harus berusaha, juga jangan pasrah hanya kita berdoa dan didoakan, tetapi kita sendiri harus ada usaha untuk mencapai kesembuhan itu, kerjasama dengan diri kita sendiri. Walaupun tidak ada selera makan, suami saya itu terus nyendoi makan, dan itu saya lihat, saya tiru. Saya sendiri nggak ada selera makan, walaupun makanan yang di hadapan kami itu enak ya menurut kami. Kemudian memang di saat kondisi tertentu itu kita down, mengalami down. Mental kita itu mengalami penurunan ya, yang tadinya kuat, yang tadinya tangguh, sesekali itu kami mengalami itu, dan suami saya pada saat itu mengalami itu juga. Akhirnya saya sadarkan, Papa itu tidak apa-apa, Papa sehat, Papa itu tidak sesek. Mungkin seseknya ini karena asam lambung yang naik, bukan karena penuhnya slam di dalam paru-paru. Ayo Papa harus bisa, Papa harus kuat, harus mengalahkan keadaan, tidak boleh stres, tidak boleh panik, karena kalau panik
otomatis seseknya bukan karena slam gitu ya Bapak Ibu ya. Memang benar firman Tuhan yang mengatakan kuasailah dirimu agar bisa berdoa. Itu memang benar. Kalau kita menghadapi segala sesuatu itu kita tidak boleh panik. Karena kalau panik kita itu blank, apa yang harus kita lakukan itu kita nggak ngerti, akal sehat kita nggak jalan. Firman Tuhan itu sungguh luar biasa dan itu saya camkan di dalam kehidupan saya sehari-hari. Kuasailah dirimu agar kamu tenang dan bisa berdoa. Dan kalau kita sudah bisa berdoa maka kita akan diberi kekuatan oleh Tuhan. Dan puji Tuhan kami sudah melaluinya, kami sehat secara bertahap, juga anak kami yang berada di Banten juga sudah sehat walaupun belum keluar dari isolasi mandiri karena dari komandannya tidak mau terima kalau hasil swabnya itu masih menunjukkan positif, padahal tidak melihat city value-nya ya, kalau sudah tinggi sudah 30 ke atas itu sebenarnya sudah tidak menularkan, tetapi karena yang di kesatuan sana tidak memperkenankan anak saya untuk masuk ya, sampai sekarang masih isolasi mandiri dan badannya sudah bugar, kami juga sudah bugar, sudah sehat dan saya juga sudah masuk kerja kembali seperti sedia kala. Dan ini kesaksian yang bisa kami sampaikan kiranya akan memberkati Bapak Ibu semua yang mendengar, yang menyaksikannya, agar semua apabila diizinkan untuk mengalami seperti kami, untuk tidak panik karena kita mempunyai Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang peduli, Tuhan yang selalu memantau anak-anaknya yang berseru meminta pertolongan. Demikian kesaksian dari kami, semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu pemirsa semua. Tuhan Yesus memberkati.